Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan Allah, kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita sampai pada hadis nomor 566. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah dan aku menghafal doa beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu al-jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Rawahu Muslim. Hafal? Hafal insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Bagi yang peduli untuk mendoakan jenazah dengan doa yang lebih banyak, hafalkan doa yang panjang. Karena kita dianjurkan memperbanyak mendoakan ketika sholat jenazah, sehingga sholat jenazah panjang, terutama di takbir yang ketiga. Dan itu yang kita rasakan ketika kita sholat jenazah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kalau di Indonesia kan takbir yang paling panjang pertama karena Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat lebih pendek, takbir ketiga lebih pendek lagi, takbir keempat paling pendek, terus salam. Padahal kalau mau banyak mendoakan jenazah, seharusnya di takbir ketiga kita buat lebih panjang. Doanya apa? Bisa kita baca doa ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita ath-thawbal abyada minad danas. Kemudian wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa qihi fitnatal qabri wa adkhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Nah, semoga bisa dihafalkan ya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan jenazah, mensolati jenazah, beliau membaca doa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rawahu Muslim wal arba'ah. Hadis riwayat Muslim dan 4 imam. Baik, semoga kita juga bisa hafal yang ini. Dan dua-duanya karena hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, kita yakini gak ada ragu kalau ini adalah hadis yang valid
sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca doa salat jenazah dengan beberapa versi, dan di sini kita sebutkan ada 2 versi doa jenazah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga sampaikan di hadis yang lain, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kalau kalian mensolati jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Ikhlaskan doa untuknya itu maksudnya apa? Ai takhsisuhu bid-du'a. Khususkan doa untuk mayit, sehingga tidak mendoakan yang lain. Hanya doa untuk siapa? Untuk kepentingan mayit. Nabi SAW meminta fa akhlisu lahu du'a. Fokuskan doa untuk mayit. Maka dalam doa salat jenazah kita tidak meminta untuk kepentingan yang hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, atau yang lain. Tapi kita minta kepada Allah fokus untuk kebaikan mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya sampai akhir dari doa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Ini juga diarahkan untuk mayit. Baik. Sekarang coba kita lihat lebih dekat mengenai beberapa makna doa yang tadi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auf bin Malik menceritakan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah, beliau membaca doa ini. Sampai Auf bin Malik mengatakan, walaqad tamannaitu annal mayyita huwa ana. Saya berangan-angan andaikan akulah yang jadi mayit itu. Saya berangan-angan andaikan aku yang jadi mayit itu. Karena didoakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang luar biasa. Baik. Doa yang pertama adalah Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Minta al-maghfirah. Al-maghfirah secara makna bahasa ghafara itu artinya menutupi. Dalam bahasa Arab, helm itu disebut dengan al-mighfar. Mighfar itu helm. Kenapa helm disebut mighfar? Karena dia menutupi kepala. Maka mohon ampunan dosa, mohon maghfirah terhadap dosa, berarti kita minta kepada Allah 2 hal. Pertama, dosa itu ditutupi, dan yang kedua, dosa itu diampuni. Karena kalau sebatas ditutupi tanpa diampuni, bisa jadi dipermalukan terlebih dahulu di depan umum, sehingga dibuka oleh Allah, banyak orang yang tahu, dan itu akan memalukan yang bersangkutan. Tapi kalau ditutupi dan diampuni, akan ada kesempurnaan pengampunan Allah di situ. Selanjutnya, warhamhu, kita minta rahmat dari Allah. Rahmat adalah sifat Allah yang menjadi sebab Allah akan memberikan kenikmatan dan berbuat baik kepada yang dirahmati. Dengan Allah tinggikan derajatnya dan Allah berikan harapannya. Fahiya ablaghu minal maghfirah, maka rahmat itu lebih tinggi dibandingkan maghfirah. Lebih tinggi daripada maghfirah. Kalau maghfirah adalah ditutupi dan diampuni dosa. Kalau rahmat diberi kebaikan tambahan. Dinaikkan derajatnya, ditambah kenikmatannya, dan seterusnya. Karena itu orang yang dirahmati oleh Allah, maka dia akan dilindungi dari apa yang dia takutkan, dan dia akan diberi apa yang diharapkan. Wa'afini, dan berikanlah keselamatan. Wa'afihi, berikanlah keselamatan baginya. Keselamatan dari apa? Minal mu'dziyat fil qabri min fitnatihi wa wahsyatihi wa dhalamatihi wa adzabihi. Selamatkanlah dia ya Allah dari berbagai macam bahaya yang ada di kuburan. Baik fitnah kubur, ngerinya suasana kubur, gelapnya alam kubur, termasuk azab kubur. Itu makna dari apa? Wa'afihi.
Wa'fu anhu. Wa'fu anhu berarti kita minta kepada Allah al-afwa. Al-afwa artinya at-tajawuz amma waqa'a minat taqsir, dimaafkan kekurangannya. Al-afu artinya dimaafkan kekurangannya. Sehingga kita ketika menyampaikan kepada orang saat kita bersalah, kita mengucapkan apa? Afwan. Afwan artinya maafkan kesalahanku, maafkan kekuranganku. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memaafkan kekurangan orang ini ketika dia melakukan ibadah dan ketaatan, mungkin dia kurang. Demikian pula ketika dia melakukan kemaksiatan, itu kekurangan baginya. Maka kita minta kepada Allah al-afwa untuk orang ini agar dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala aneka kekurangan yang dia alami. Wa akrim nuzulahu, dibaca dengan kedua-duanya dhamma, nuzul. Ya. Wa akrim nuzulahu ay ma yuhayya'u lid-dhaif minal ikram. Nuzul adalah jamuan pertama yang diberikan kepada tamu. Begitu tamu datang, sebelum diantarkan ke tempat istirahat, dia akan mendapatkan jamuan pertama. Suguhan pertama, jamuan pertama itu namanya apa? Nuzul. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan surga itu sebagai nuzulan min ghafurir rahim, sebagai nuzul bagi zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah jadikan surga sebagai jamuan pertama untuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kemudian maka orang yang mendapatkan nuzul artinya adalah dia mendapatkan kemuliaan begitu dia datang. Ija'al nuzulahu wa diyafatahu indaka karimatan. Jadikanlah kemuliaan sebagai jamuan pertama untuknya. Wa ahsin nasibahu minal jannah, dan berikanlah jatah yang terbaik untuknya di surga. Sehingga saat kita minta kepada Allah wa akrim nuzulahu, berikanlah kemuliaan untuk nuzulnya, berarti berikanlah kemuliaan untuk jamuan pertama ketika orang ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa wasi' mudkhalahu, bisa dibaca mimnya di fathah, wa wasi' madkhalahu, bisa juga mimnya di dhamma, wa wasi' mudkhalahu. Kalau dibaca fathah wa wasi' madkhalahu, maka maknanya adalah makanud dukhul wa huwal qabr, dari kata dakhala. Kemudian dengan wazan maf'alun maka dibaca madkhalun. Sehingga madkhal artinya adalah makan ad-dukhul, yaitu kuburan, tempat dia masuk, yaitu kuburan. Bisa juga dibaca dhamma mudkhal, bimana al-idkhal fil qabri. Bimana al-idkhal fil qabri, proses dia masuk kuburan. Dari kata adkhala yudkhilu yang artinya memasukkan. Mudkhalahu berarti proses dia dimasukkan ke dalam kuburan. Maka kita minta kepada Allah, luaskanlah tempat kuburannya, dan minta kepada Allah, luaskanlah proses dia ketika masuk ke alam kubur. Lalu di sini dinyatakan wal fathu aula, namun dibaca fathah lebih afdal, li'annahul munasib lil maqam, karena ini yang lebih sesuai dengan kondisi mayit. Jadi kalau kita baca madkhal berarti kita minta kepada Allah agar kuburannya yang diluaskan. Bukan cuma proses dia masuknya yang diluaskan, tapi juga kuburannya dilapangkan. Maknanya adalah luangkanlah tempat dia masuk, sehingga kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Apa enggak nabrak kanan kirinya, Pak? Jangan dipikir seperti itu, karena yang kau lihat itu adalah kuburan, bukan alam kubur. Waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad, dan bersihkan, cuci dosanya dengan air. Bil ma'i wath-thalji wal barad, dengan air, dengan salju dan air dingin. Walaysal murad bil ghusli huna ala zahirihi,
Dan yang dimaksud mencuci di sini bukan mencuci secara lahiriah, tapi ini menggunakan majas isti'arah, ya, menggunakan kata pinjaman untuk membersihkan dari aneka dosa dengan menggunakan air, lalu dengan menggunakan salju, kemudian dengan menggunakan al-barad, yaitu air dingin. Dan kenapa diulang 3 kali seperti ini? Tujuannya adalah lil mubalaghah fit tathhir, agar proses mencucinya semakin kuat. Lil mubalaghah fit tathhir, agar proses mencucinya semakin kuat. Pertanyaannya, mencuci dengan air panas dan mencuci dengan air dingin, mana yang lebih bisa menghilangkan kotoran? Panas atau dingin? Panas. Panas lebih bisa menghilangkan kotoran. Sehingga kalau mencuci dengan air panas, itu kotorannya akan lebih gampang terurai. Tapi kenapa kita justru minta agar dicuci dengan air dingin? Dan ini juga kita baca saat doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni minal khataaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, karena dosa itu panas, maka dicucinya pakai dingin, sehingga makna minta dicuci dengan menggunakan salju atau air dingin adalah karena dalam rangka memadamkan panasnya dosa. Taib. Selanjutnya, wa naqqihi minal khataaya, dan bersihkanlah dia dari kesalahan. Bersihkan dari semua kesalahan dan maksiat. Kesalahannya sudah dia lakukan dulu waktu hidup, lalu setelah mati kita minta kepada Allah agar dia dibersihkan dosa-dosanya. Maksudnya adalah noda-noda kesalahan dalam batin itu dibersihkan oleh Allah. Sebab dosa itu akan membekas menjadi noda di hati. Maka karena membekas jadi noda di hati, sehingga orang ketika melakukan kesalahan dan dibawa mati, dia membawa hati yang kotor. Karena itulah hanya hati yang salim, yang selamat, yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat di hadapan Allah adalah orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang bersih dari noda. Kalau yang kotor gimana Pak? Jika tidak Allah ampuni, maka dia dihukum dulu untuk proses pencucian, dibersihkan dengan menggunakan neraka. Waliyadzubillah. Dan itu lebih beresiko besar, ya. Maka hukuman di dunia berupa musibah itu bisa menjadi penghapus dosa, dan itu lebih ringan. Meskipun banyak orang yang kadang gak kuat dengan aneka ujian ketika di dunia, bahkan sampai ada yang stres, ada yang sampai bunuh diri. Padahal ujian di dunia manfaatnya apa? Membersihkan dosa yang ada pada diri hamba. Sekecil apapun ujian itu. Nabi SAW menyebutkan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syaukata yushakuha. Apabila seorang muslim mengalami sakit, capek juga bisa menghapus dosa. Kemudian apa lagi? Bingung, resah, sedih, sampai duri yang nancep di badan jadi kafarah. Kafarah untuk dosa-dosanya. Jadi penghapus dosa-dosanya. Tidak ada yang sia-sia apabila terjadi pada seorang hamba yang beriman. Kama naqaita thawbal abyad, sebagaimana engkau bersihkan kain yang putih minad danas, dari kotoran. Kenapa di sini disebut kain putih? Karena kain putih itu kalau kotor lebih kelihatan. Sehingga ketika lebih kelihatan, maka sensitif untuk segera dihilangkan. Tapi kalau kainnya hitam, ada kotoran, nggak kelihatan. Sehingga kalau hitam yang dibersihkan ya kotoran-kotoran yang besar saja, kotoran yang kecil tidak kelihatan.
Wa abdilhu daran khairan min dari, dan berikanlah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumah yang dia tinggalkan. Dan rumah di surga tentu saja jauh lebih indah, tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Wa ahlan khairan min ahli, dan berikanlah ganti keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Kok bisa Pak digantikan dengan keluarga yang lebih baik? Bukankah orang ketika di surga akan dikumpulkan bersama dengan istri dan anaknya? Jawabannya betul. Lalu apa yang dimaksud gantikan keluarga untuknya dengan keluarga yang lebih baik? Ganti di sini maknanya adalah digantikan sifatnya. Sehingga keluarga yang di dunia mungkin gak bikin masalah. Mungkin ya. Istri misalnya. Apakah istri pernah bikin masalah dengan suaminya? Pernah Pak? Hah? Gak pernah? Masya Allah, pernah. Sehingga nanti ketika di akhirat istrinya tetap sama, tapi karakternya diubah oleh Allah. Istrinya tetap sama, tapi penampilannya diubah oleh Allah. Sehingga dia jauh lebih sempurna dibandingkan ketika di dunia. Semakin indah dan menawan fisiknya, karakternya juga semakin indah dan menawan budi pekertinya. Itulah yang dimaksud Allah gantikan dengan keluarga yang lebih baik. Dan bagian dari nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan penduduk surga untuk bisa bergabung kembali dengan anak dan istrinya. Wa zaujan khairan min zauji. Teks ini, redaksi ini tidak ada dalam naskah Bulughul Maram, tapi disebutkan dalam riwayat Muslim. Gantikanlah zaujan khairan min zauji. Zauj di sini maknanya adalah pasangan. Gantikanlah pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Sehingga kalau yang mati adalah lelaki, pasangannya digantikan lebih baik, perempuannya nanti digantikan lebih baik, dan sebaliknya. Karena itu ketika dia berada di surga dan pada waktu dia mati istrinya belum dia cerai dan istrinya tidak nikah lagi, maka nanti akan digabungkan dengan orang ini besok di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan istrinya sebagai ratu bidadari. Tapi ketika istrinya nikah lagi dengan lelaki yang lain, maka dia nanti akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Wanita itu akan dikumpulkan bersama dengan suaminya yang terakhir. Baik, lalu bagaimana dengan makna ketika yang meninggal adalah seorang perempuan? Apa maknanya digantikan dengan pasangan yang lebih baik? Tentu saja maksudnya adalah bukan suami yang baru, tapi maknanya adalah suami di dunia akan mendampingi dia dan Allah jadikan adanya perubahan yang lebih sempurna pada suaminya. Secara fisik lebih bagus, kemudian secara akhlak jauh lebih sempurna, karena penduduk surga disempurnakan oleh Allah baik fisiknya maupun akhlaknya. Waqad naqala Suyuti an ta'ifatin minal fuqaha anna hadha ad-du'a khasun birrajul. Asyuti menukil keterangan sebagian ulama bahwa doa ini khusus bagi lelaki. Wala yuqal fil mar'ah, dan tidak boleh membaca doa ini untuk wanita. Abdilha zaujan khairan min zaujiha. Gantikanlah suami yang lebih baik daripada suaminya. Li jawazi an takuna li zaujiha fil jannah. Li'anna al-mar'ah la yumkinul ishtiraku fiha war rajulu yaqbalu dhalika walakin in urida ibdal al-awsaf fala iskal. Ada ulama yang mengatakan doa ini dengan redaksi wa abdilhu zaujan khairan min zauji ini hanya khusus untuk laki-laki. Kalau untuk wanita enggak boleh, karena tidak mungkin wanita dimiliki oleh lebih dari satu laki-laki. Tapi kalau laki-laki diberi oleh Allah istri yang lebih baik daripada istri di dunia, mungkin, yaitu bidadari kelak di surga.
Meskipun demikian, mereka tetap akan digabungkan bersama dengan istri yang dulu menjadi pasangannya ketika di dunia. Dan yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan gantikanlah pasangan yang lebih baik, maknanya adalah gantikanlah pasangan yang karakternya lebih baik daripada karakter pasangannya ketika di dunia. Baik, ada kasus ya. Seorang janda menikah lagi dengan suami yang baru setelah suaminya meninggal. Lalu janda ini merasakan, suami saya yang pertama lebih baik daripada suami saya yang kedua. Sehingga dia pingin sekali, gimana ya Pak Ustadz ketika di surga bisa kembali ke suami yang pertama. Aku udah terlanjur nikah lagi. Karena katanya wanita itu akan dikumpulkan bersama dengan suami yang terakhir. Ini sudah terlanjur nikah lagi, ternyata tidak lebih baik daripada suami yang pertama. Gimana terus? Banyak istighfar. Kita sampaikan kepada yang bersangkutan, ibu gak usah khawatir, yang penting mlebu swarga. Mau dipasangkan dengan siapapun pasti bahagia. Mau dipasangkan dengan siapapun pasti bahagia. Yang penting pokoknya berjuang masuk surga. Tapi nanti saya dipasangkan sama siapa Pak Ustadz? Saya pengennya sama suami yang pertama, bukan sama yang ini. Siapapun yang jadi pasangan Anda ketika di surga, pasti bahagia gak Pak? Pasti bahagia. Kalau saya teringat dengan suami yang pertama gimana? Gak usah khawatir, pasti ingatannya hilang. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana bisa masuk surga, bukan memikirkan nanti jodohnya siapa di surga. Karena ketika di surga, semua pasangan siapapun dia pasti bahagia. Wallahu a'lam. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga dengan tanpa tersentuh neraka. Kalau mukmin semuanya pasti masuk surga. Tapi yang kita harapkan di sini adalah langsung masuk surga dengan selamat tanpa tersentuh neraka. Waqihi fitnatal qabr, dan lindungilah dia dari fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada mayit di kuburannya pada saat dia didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Waqihi adzaban nar, dan lindungilah dia dari azab neraka, dan ini merupakan puncak siksaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Baik, sampai di sini hadis Auf bin Malik selesai. Hafal insyaallah ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu, atau bisa juga dibaca mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas. Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Kemudian wa adkhilhul jannah waqihi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Selanjutnya kita beralih ke hadis Abu Hurairah. Bapak titeni ini ya. Dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan dalam bentuk pasangan. Dalam bentuk apa? Pasangan. Ada berapa pasangan? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah yang hidup maupun yang mati di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir maupun yang tidak hadir di antara kami. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang dewasa di antara kami. Wa dzakarina wa unsana, yang laki maupun yang perempuan di antara kami. Ada 4 pasangan ya. Bisa diingat? Yang pertama apa tadi? Yang hidup maupun yang mati. Yang kedua, yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang ketiga, kecil maupun besar maupun dewasa. Yang keempat, yang laki maupun yang perempuan. Sudah? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, pasangan pertama. Wa syahidina wa ghaibina,
pasangan kedua. Kemudian wasaghirina wa kabirina, pasangan ketiga. Wadzakarina wa unthana, pasangan keempat. 4 doa berpasangan. Baik. Lalu beliau berdoa lagi, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapapun di antara kami yang Kau beri umur panjang, beri kehidupan, maka hidupkanlah mereka di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapapun yang Kau wafatkan di antara kami, fatawaffahu 'alal islami wa sunnah, maka wafatkanlah dia di atas Islam dan sunnah. Wafatkan dia di atas Islam dan sunnah. Fatawaffahu 'alal Islam, wafatkan dia di atas di sini fatawaffahu 'alal iman, wafatkanlah dia di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan Kau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Wala tudillana ba'dahu, dan jangan Kau sesatkan kami setelah orang ini meninggal. Baik, sekarang coba kita lihat maknanya. Di situ Nabi SAW menyebutkan 4 pasangan, dan Rasulullah SAW diantaranya menyebutkan saghir, anak kecil, dan ampunilah anak kecil di antara kami. Kenapa anak kecil di sini disebutkan? Bukankah anak kecil itu belum balik sehingga dia tidak punya dosa? Maka dijelaskan oleh para ulama, innal murada bil alfat fil hadis ad-dalalatu 'ala syumul wal isti'ab. Yang dimaksud dalam hadis, redaksi ini mencakup keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menyapu semua. Tujuannya untuk menyapu semua orang. Seperti doa kita, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apakah semua manusia muslim dan mukmin dapat? Dapat. Baik besar maupun kecil. Dan ini tidak disalahkan. Maka Nabi SAW berdoa mohon ampunan untuk semuanya, sehingga beliau sebutkan baik yang besar maupun yang kecil, yang laki maupun yang perempuan. Wasaghirina wadzakarina, yang laki maupun yang perempuan. Wasaghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang dewasa, untuk menyapu semuanya. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah orang ini di atas iman. Sehingga diwafatkan di atas iman, artinya diwafatkan dalam bentuk beribadah kepada Allah dan punya keyakinan yang lurus. Demikianlah kondisi manusia yang diwafatkan dalam iman. Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, jangan Kau haramkan pahalanya kepada kami. Pahala apa, Pak? Pahala nyolati orang ini, atau menangani orang ini, atau musibah wafatnya orang ini. Sehingga saat kita berdoa kepada Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan Kau haramkan kami dari dapat pahala terhadap mayit ini. Pahala yang dimaksud berkelas. Kalau dia anggota keluarga mayit, sedih enggak dia? Sedih. Maka orang ini ketika mendoakan mayit dalam salat jenazah, wala tahrimna ajrahu, berarti dia minta agar pahala kesedihan dia tidak hilang. Pahala kesedihan dia tetap terjaga, tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, jika yang meninggal bukan anggota keluarga, tapi kita turut serta menangani jenazah ini, maka makna pahala di sini pahala apa? Menangani jenazah. Wala tahrimna ajrahu, janganlah haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Maksudnya adalah pahala menangani jenazahnya. Dan apabila orang ini hanya mensolati saja, maka kita minta wala tahrimna ajrahu, artinya jangan Kau haramkan kami untuk mendapatkan pahala dari sholat jenazah. Wala tudillana ba'dahu, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah orang ini meninggal. Wa fi riwayatin wala taftinna ba'dahu, jangan Kau fitnah kami setelah orang ini meninggal. Baik, sehingga di sini jamaah kita berikan penekanan. Terkadang dalam sebuah keluarga
pada saat suaminya ini masih hidup, anggota keluarga ini dalam kondisi baik, istrinya baik, anaknya baik. Begitu bapaknya meninggal, tragedi pertama adalah rebutan warisan. Tragedi kedua, saling membunuh. Tragedi ketiga, keluarganya hancur. Tragedi keempat, banyak yang masuk penjara. Dan aneka tragedi yang lain. Dan itu kejadian yang mungkin cukup sering kita dengerin ya. Terutama gara-gara masalah rebutan warisan. Sampai saling membunuh, sampai saling merampas, dan seterusnya. Maka kita minta kepada Allah, wala taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau fitnah kami ba'dahu, setelah orang ini meninggal. Kita minta agar kita tidak difitnah dengan ujian yang besar setelah orang ini meninggal. Sebab ada sebagian orang yang enggak kuat dengan ujian sampai akhirnya dia malah melakukan maksiat yang lebih besar. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini juga dalil ya, bahasanya disyariatkan mendoakan mayit. Karena inilah tujuan salat jenazah itu dilakukan. Dan mengenai redaksi doa, di sini ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Waqad taqaddama qaulul Bukhari. Imam Bukhari pernah mengatakan, as-sahhu syai'in fi hadzal bab haditsu Auf bin Malik. Riwayat yang paling sahih dalam bab ini adalah hadisnya Auf bin Malik. Padahal Nabi SAW juga menyampaikan beberapa doa dengan redaksi yang berbeda. Tapi riwayat yang paling sahih riwayat Auf bin Malik. Meskipun boleh juga doa dengan doa yang lain yang bisa Anda hafal dan dibaca selama itu tujuannya untuk kepentingan mayit. Maka kita bisa baca doa A, baca doa B, atau versi yang lain pakai bahasa Indonesia boleh nggak Pak? Di luar sholat tidak masalah. Doakan, ya Allah ampunilah orang ini, rahmati orang ini. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa mayit anak-anak, mereka juga boleh untuk didoakan. Idza kana al-mayyitu tiflan qala ba'da du'ail am. Kalau mayitnya adalah seorang anak, maka ketika kita mendoakan dalam salat jenazah, lafadznya Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dukhra. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai simpanan bagi orang tuanya besok di hari kiamat. Wa syafi'an mujaba, dan jadikan anak itu sebagai pemberi syafaat yang diijabahi. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah timbangannya. Wa'adzim ujurahuma, dan besarkan pahalanya. Walhiqhu bi salihil salafil mu'minin, dan kumpulkan dia dengan para ulama salaf di kalangan kaum mukminin. Intinya di sini adalah salat jenazah itu kadang kita pakai doa umum ya. Nah, kalau di situ ada bayi atau anak kecil, maka kita doakan khusus untuk anak. Doa khusus untuk anak redaksinya tadi. Bisa membaca doa Allahumma ja'alhu salafan wa faratan liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahulu bagi orang tuanya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillah. Karena kajian kali ini lebih banyak bicara masalah doa, berarti yang berhasil adalah yang hafal. Sebab bedanya antara yang sudah belajar dan yang tidak belajar adalah dihafal atau tidak. Kalau dalam urusan doa, Anda cuma baca, tutup, tapi belum menghafalkan. Beraktivitas yang lain, ya berarti sama sebagaimana orang yang tidak menghafalkannya. Maka hafalkan doa itu agar sunnah ini tetap lestari. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makna
berdoa supaya diwafatkan di atas Islam dan sunnah, minta istiqomah di atas Islam. Dan Imam Ahmad sering sekali berdoa minta kepada Allah, Allahumma amitna alal Islam. Seperti yang pernah diceritakan oleh salah seorang muridnya, aku pernah naik perahu bareng Imam Ahmad dan beliau selalu diam orangnya, banyak diam. Wa idza qala syai'an kalau beliau berbicara, maka beliau selalu mengiringi dengan kalimat Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah, sebagai muslim ahlu sunnah. Nah. Cukup? Ada lagi? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.